الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan membaca tafsir ayat 40 sampai 42. Kita baca dulu ayatnya lalu sampai di ayat 41 nanti tafsirnya. Kita baca ayatnya ayat 40 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله sesungguhnya Allah la yazlimu mithqala dzarrah, tidak zalim sekecil apapun. Allah tidak zalim sekecil apapun. Karena itu tidak ada kebaikan seorang pun sekecil apapun yang hilang. Kalau kebaikannya hilang tidak dibalas oleh Allah, berarti Allah zalim. Dan tidak ada yang jeleknya ditambah oleh Allah sedikit pun. Semua orang yang jelek akan mendapatkan balasan kejelekannya, itu adalah seukuran dengan kejelekannya. Allah tidak menambah atau menghukum lebih atas kejelekannya sedikit pun. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanah, dan jika hamba itu punya kebaikan, yudha'ifha, maka Allah lipat gandakan karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan bahkan Allah akan memberi dari sisinya pahala yang sangat agung. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin, maka bagaimana keadaannya di hari kiamat? Idza ji'na min kulli ummatin, tatkala setiap umat kami datangkan, bi syahidin, saksinya. Setiap umat kami hadirkan saksinya. Wa ji'na bika, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad SAW, ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka. Allah sebagai hakim yang maha adil, yang maha mengetahui, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, dan saksinya dari para rasul atas setiap umat, dan rasul yang paling tinggi juga hadir sebagai saksinya. Nah, bagaimana keadaannya ketika itu? Maka ketika itu ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, dan ada yang mendapatkan balasan kejelekan atas kejelekannya. Gitu. Yauma idzin, pada hari itu, tatkala kehakiman itu jalan dan persaksian jalan dan hukuman diberikan, yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula, orang yang kafir dan orang yang durhaka kepada Rasul, gitu, betul-betul berharap lau tusawwa bihimul ard, seandainya mereka lebur jadi tanah. Artinya jadi tanah aja, nggak usah dibalas, nggak usah jadi manusia. Lau tusawwa bihimul ard, kalau seandainya begitu, wala yaktumun Allah haditha,
tidak ada lagi keinginan untuk menyembunyikan pembicaraan. Artinya mereka berkeinginan untuk berbohong. Ya, kenapa? Karena mereka diadili. Seandainya mereka jadi tanah saja, maka lebih senang dan tidak kepingin lagi atau tidak ada lagi keinginan untuk berbohong. Lalu kita baca sampai pada ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan setiap umat dengan saksinya dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Artinya kaifa takunu tilkal ahwal. Seperti apa keadaan waktu itu? Yaitu di hari kiamat, di waktu kehakiman. Allah SWT sebagai hakimnya. Semua manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk dihakimi, untuk dibalas, dihisab dan dibalas. Bagaimana keadaannya? Wa kaifa yakunu dzalikal hukmul azim. Seperti apa keadaan kehakiman yang sangat agung nanti itu? Alladzi jama'a, yang mana terkumpul, anna man hakama bihi, bahwa yang menghukumi itu kamilul ilmi, pengetahuannya sempurna, maha mengetahui. Kamilul adli, keadilannya sempurna, maha adil. Kamilul hikmah, kebijaksanaannya sempurna, maha bijaksana. Bi syahadatin azkal khalqi, dengan persaksian saksi-saksinya makhluk yang paling bersih, yang paling suci. Wahumur rusulu, dan mereka itu adalah para rasul sebagai saksi ala umamihim, atas umat-umat mereka. Ma'a ikraril mahkumi alaih, dan ketika itu yang dihukumi betul-betul mengakui, yang beriman mengakui semuanya, yang kafir, yang fasik, yang munafik, yang durhaka mengakui semua perbuatannya. Hakimnya maha adil, maha mengetahui. Saksinya persaksian paling tinggi. Yang dihukumi menjadi jujur semuanya, mengakui keadaan yang sebenarnya semuanya. Jelek mengaku jelek semuanya. Fahadha wallah, maka ini demi Allah, al-hukm alladhi huwa a'ammul ahkam. Hukum di hari kiamat itu adalah hukum yang paling menyeluruh, wa a'daluha wa a'zamuha, dan yang paling adil dan yang paling agung. Ketika semua dihakimi, dihukumi dengan hukuman yang paling sempurna, paling agung, seperti apa kira keadaannya? Wa hunaka yabqal mahkumu alaihim, dan mereka di sana yang dihukumi yaitu para manusia, muqirrina lahu, semuanya mengakui seperti apa yang sesungguhnya keadaannya. Likamalil fadli wal adli, karena kesempurnaan keutamaan Allah dan keadilannya. Walhamdi wathana, dan maha terpujinya. Wa hunaka yas'adu aqwamun bil fauzi wal falah, dan akhirnya di sana ada orang-orang yang, ada kaum-kaum yang beruntung, al-fauz wal falah, yang mendapatkan keberuntungan, wal izzi wan najah, mendapatkan kemuliaan dan keberhasilan, wa yashqa aqwamun, dan ada kaum yang celaka, bil khizyi wal fadhiha, dengan kehinaan dan kerendahan, wal adzabil muhin, dan mendapatkan azab yang hina. Itu adalah keadaan di hari kiamat tatkala Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara semua manusia. Walihadza qala, oleh karena itu Allah SWT memberitahukan bagi orang-orang yang tidak beruntung, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul, pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul, ay jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi wa ma'siyatir rasul, kumpul, yang
kufur kepada Allah, kepada Rasulnya, yang durhaka kepada Rasulnya, mereka semuanya berharap lau tusawwa bihimul ard, seandainya bumi itu melahap mereka, seandainya dilahap oleh bumi sehingga hancur lebur, alangkah nikmatnya, alangkah senangnya. Itu keinginan orang kafir dan orang yang durhaka. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih dan menghinakan. Gitu. Karena itu harapan mereka lau tusawwa bihimul ard ay tabla'ahum, bumi itu melahap mereka. Ya. Wa yakununa turaban wa adama, akhirnya mereka lebur jadi tanah dan jadi tidak ada. Jadi tidak ada. Itu yang mereka inginkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naba, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu orang-orang kafir berkata, alangkah enaknya kalau lebur jadi tanah. Wala yaktumunallaha haditha, dan tidak dibutuhkan lagi menyembunyikan pembicaraan. Gitu. Apa maksudnya? Mereka kepingin mengelabui, kepingin berbohong, kepingin mengatakan bahwa kami tidak pernah diberitahu seperti ini, kami tidak pernah didatangi Rasul, kami tidak pernah mendapatkan peringatan. Nah, itu keinginannya, kepingin berbohong, kepingin berbohong. Dan di beberapa keadaan memang mereka berbohong. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan buktinya, mendatangkan saksinya, dan akhirnya kebohongan mereka terungkap dan akhirnya mereka mengakui. Nah, di ayat ini mereka kepingin berbohong tapi tidak berbohong. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada artinya berbohong. Nah, akhirnya berharap saja seandainya lebur jadi tanah dan jadi tidak ada, maka tidak akan mendapatkan hukuman. Kalau gitu pasti sudah tidak dibutuhkan lagi berbohong. Ndak, bal yukirruna lahu bima amilu. Ndak seperti itu, bahkan mereka betul-betul mengakui apa yang mereka perbuat. Wa tasyhadu alaihim alsinatuhum, lisan mereka jadi saksi perbuatan mereka. Wa aidihim, tangan mereka jadi saksi perbuatan mereka. Wa arjuluhum, kaki mereka jadi saksi perbuatan mereka. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat. Dan kalau tangannya yang ditanya, maka tangannya yang berbicara atas perbuatannya, kakinya jadi saksi, anggota badan yang lainnya jadi saksi. Seperti di dalam ayat kursi misalnya Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, pada hari itu kami tutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami mempertanggungjawabkan amal adalah tangannya tatkala tangannya yang ditanya. Wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka jadi saksi tatkala tangannya berbicara. Bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka. Dan tidak hanya kaki yang jadi saksi, kulitnya semuanya jadi saksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, mengapa kalian kulit-kulit jadi saksi atas perbuatan kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit-kulitnya berkata, yang menjadikan kami berbicara adalah Allah, yang menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Wa yauma idzi yuwaffihimullahu jazaa'ahumul haqq, pada hari itu Allah SWT akan membalas dengan balasan yang benar. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka benar-benar menyadari bahwa Allah adalah zat yang hak, yang memberikan penjelasan. Fa amma, itu adalah kehakiman yang ada di hari kiamat.
Dan tadi sempat dikatakan bahwa tidak diinginkan lagi menyembunyikan pembicaraan, maksudnya tidak diinginkan lagi kebohongan. Berarti pada dasarnya mereka di hari kiamat kepingin berbohong. Jawabannya iya, dan bahkan pada keadaan tertentu mereka berbohong di hari kiamat. Tapi setelah mereka berbohong, lalu Allah SWT tunjukkan bukti yang nyata bahwa mereka itu bohong, yang benar adalah dihadirkan oleh Allah seperti kenyataannya. Lalu Allah menghadirkan saksi-saksinya, maka akhirnya mereka mengetahui bahwa berbohong tidak ada manfaatnya, dan akhirnya mereka tidak berbohong lagi dan bahkan mengakuinya bahwa mereka memang betul-betul orang yang durhaka. Karena itu tatkala diantaranya, tatkala mereka dilempar ke dalam neraka, ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian Rasul yang memberi peringatan? Qalu bala, mereka tidak berbohong lagi. Kenapa? Sudah betul-betul nyata bahwa bohong tidak ada artinya. Qalu bala, mereka berkata iya, telah datang pemberi peringatan, telah datang Rasul. Qalu bala qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan, kata mereka yang dilempar ke dalam neraka. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami dustakan, kami katakan pada rasul-rasul itu Allah tidak menurunkan ayat apa-apa. Nah itu jawaban mereka tatkala ditanya oleh malaikat. Itu. Fa amma ma warada min annal kufara yaktumuna kufrahum wa juhudahum, adapun ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir menyembunyikan kekafirannya dan pengingkarannya di hari kiamat, fa inna dzalika yakunu fi ba'di mawadhi'il qiyamah, ya itu di sebagian keadaan di hari kiamat. Hina yadhunnuna anna juhudahum mughnin anhum min adzabillah, tatkala mereka waktu itu masih berprasangka bahwa kebohongannya bisa menyelamatkan dari azab Allah. Fa idza araful haqa'iq, lalu tatkala mereka sudah betul-betul mengetahui hakikat yang sebenarnya, bahwa kebohongannya sama sekali tidak membawa manfaat, syahidat alaihim jawarihuhum, anggota badan mereka jadi saksi atas perbuatan mereka. Hina idzin yanjalil amr, tatkala itu semuanya menjadi nyata. Wala yabqa lil kitmani maudhi, dan tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk bersembunyi atau untuk menyembunyikan, untuk berbohong. Wala naf'a wala fa'idah, tidak ada manfaat lagi, tidak ada faedahnya lagi berbohong. Nah itu kelanjutan dari ayat yang lalu. Lalu kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan teler. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian benar-benar faham apa yang kalian ucapkan. Orang yang sedang teler karena minum minuman keras tidak faham apa yang ia ucapkan. Itu. Kata siapa? Kata-katanya begitu. Katanya begitu. Kita tidak tahu. Seandainya ada yang mengalami, dia juga nggak akan tahu.
dia juga tidak akan tahu. Yang tahu itu adalah orang yang memahami dan melihat orang yang sedang teler dan berbicara tanpa kehendak. Wallahu alam jika telernya sempurna. Gitu. Jadi kan di sini hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian faham apa yang kalian ucapkan. Berarti Allah memberitahukan orang yang teler tidak faham atas apa yang ia ucapkan. Nah itu. Nah jadi kita percaya mantap, tidak ada keraguan seperti apa yang Allah firmankan. Nah, loh apa Anda pernah itu? Katanya orang-orang seperti itu juga. Dan seandainya ada yang pernah teler berkata tidak sadar, dia juga tidak tahu, kan dia tidak sadar. Nah itu. Tapi bukan itu masalahnya gitu ya. Ini orang yang sedang teler tidak boleh sholat gitu. Dan orang yang teler masa mau sholat. Nah setengah-setengah tidak boleh sholat. Nah setengah-setengah tinggal seperempat telernya. Apa maksudnya? Ada yang ngomong setengah faham, setengah enggak. Dua kata faham, tiga kata yang ketiga enggak, sepertiga. Berarti kalau satu kalimat itu 4 kata, 3 kata masuk, yang satu kata enggak faham, berarti seperempat. Enggak boleh mendekati sholat. Intinya kalau pengaruh dari teler masih belum bersih, tidak boleh sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian betul-betul tahu, betul-betul faham apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan juga jangan mendekati sholat kalau kalian sedang junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat ya. Hatta taghtasilu, sampai kapan? Sampai kalian mandi junub. Ayat ini mengingatkan bahwa la taqrabus sholata, jangan mendekati sholat, jangan melakukan sholat. Jangan melakukan sholat. Tapi juga mengandung makna jangan mendekat ke tempat yang digunakan untuk sholat, yaitu masjid. Nah itu, jangan datang ke masjid kalau kalian teler sampai betul-betul sempurna hilang pengaruh minuman keras. Juga kalian jangan sholat kalau sedang junub, dan juga jangan mendekat ke masjid kalau sedang junub, kecuali hanya lewat. Sampai kapan tidak boleh sholat dan tidak boleh ke masjid ketika junub? Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi junub. Nah itu. Meskipun kalau tafsir yang lain ada yang mengatakan abiri sabil adalah musafir, tapi tidak cocok dengan teksnya. Karena itu kebanyakan ulama menafsirkan abiri sabil di ayat ini adalah jalan. Jalan di mana? Jalan di masjid, tidak boleh. Kecuali orang yang junub ke masjid, kecuali hanya jalan jika ada perlu. Jika ada perlu. Nah itu. Nah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa, dan jika kalian sakit atau sedang safar, atau salah satu di antara kalian datang dari buang air besar, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum, dan dalam tayamum itu usaplah wajah kalian dan tangan kalian.
Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah SWT Maha pemaaf lagi Maha pengampun. Nah, ada faedah di sini. Ayatnya berupa, wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat tatkala kalian sedang teler dari minuman keras. Berarti orang yang beriman bisa jadi minum minuman keras dan teler. Hanya saja tatkala sedang teler tidak boleh mendekati sholat. Gitu betul apa benar? Betul apa salah? Betul apa salah? Ada yang jawab betul, ada yang jawab salah dari kalian. Meskipun suaranya tidak keras, dari lisannya itu suaranya juga dengar sedikit-sedikit ya. Itu jawabannya arti tadi itu betul. Arti tadi itu betul. Gitu, bahwa orang yang beriman bisa jadi dalam keadaan teler, lalu Allah berfirman, ketika kalian dalam keadaan teler, kalian tidak boleh sholat, tidak boleh ke masjid. Tapi ayat ini turunnya dulu waktu masih belum diharamkan minuman keras. Jadi larangan khamr itu bertahap. Banyak ulama yang menyebutkan ada 3 ayat tahapan, dan ada yang menyebutkan 4. Di tafsirnya Syekh Nasir Sa'di di sini disebutkan 3, adapun yang menyebutkan 4 memulai dengan ayat yang pertama yang berkaitan dengan khamr, dengan hukum khamr adalah firman Allah SWT, wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu rizqan tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Wa min thamaratin nakhili wal anab, dan di antara buah kurma dan buah anggur, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, ada yang kalian jadikan panen kurma dan panen anggur itu, ada yang kalian jadikan minuman keras, dan ada yang kalian jadikan sebagai rizki yang baik. Lalu ketika itu para sahabat sudah muncul pemahaman, berarti minuman keras di dalam Islam itu jelek. Kenapa? Gitu. Karena ayat Allah turun menyampaikan bahwa panen anggur, panen kurma ada yang dijadikan sebagai minuman keras dan ada yang dijadikan sebagai rizki yang baik. Berarti terpisah, ini yang baik itu minuman keras. Yang faham langsung berarti itu enggak baik. Kenapa? Karena yang baik sudah disebut. Nah, jadi dari situ akhirnya kenapa ini panen kurma, panen anggur tidak kita jadikan semuanya sebagai rezeki yang baik. Nah, sudah mulai seperti itu. Dan akhirnya di antara sahabat, utamanya adalah Umar radhiyallahu an, sering menanyakan kepada Rasulullah tentang hukumnya khamr itu sesungguhnya seperti apa. Lalu turun ayat yang kedua, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Nah, jadi akhirnya mulai bertanya tentang hukum khamr. Turunlah ayat itu tentang pemberitaan mereka, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan sebagai jawaban pertanyaan gitu, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas, khamr dan judi itu bahayanya besar dan ada manfaatnya. Apabila sesuatu itu dibagi jadi 2 gitu, yang satu lafadznya umum, yang satu
lafadznya itu jelas, maka yang umum itu difahami sebagaimana yang jelas. Karena itu kul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Itu adalah itsm yang besar dan juga manfaat. Berarti yang dimaksud itsm di sini adalah madharat. Madharatnya besar dan juga ada manfaatnya. Lalu ditegaskan lagi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, orang yang berakal sehat dalam kondisi normal tidak akan melangkah kepada hal yang madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam kondisi normal, orang yang berakal sehat dalam kondisi normal tidak akan ada yang melakukan perbuatan yang madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Betul apa enggak? Betul, seperti ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi tertentu mungkin. Nah, akhirnya dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa tidak ada dorongan yang sangat kuat, tidak ada wah saking begininya begitunya, enggak gitu, maka para sahabat sudah mulai menghindar minum khamr. Kenapa? Karena diberitahukan oleh Allah ini madharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Sekarang kita sendiri kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi sadar itu, nah, wah ini madharatnya besar, tapi ya ada manfaatnya meskipun sedikit. Ngapain kita dekat-dekat wong madharatnya lebih besar? Nah, jadi itu. Nah, kemudian turunlah ayat yang ketiga. Ketika para sahabat sudah mulai menghindar, apabila kondisinya kondisi normal menghindar. Wah, sesungguhnya kepingin menghindar, tapi karena keadaan masih. Itu gitu. Nah, terus turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, kalian tidak boleh mendekati sholat, padahal sholat itu ibadah yang paling agung. Ya, masjid itu markas Rasulullah dan para sahabat, tidak boleh mendekat ke masjid sampai betul-betul sadar. Ini adalah larangan minum khamr tatkala dekat dengan waktu sholat. Oh, berarti kalau waktu sholat masih sangat jauh, masih cukup lama, berarti boleh. Begitu pemahamannya ya? Ya, memang begitu pemahamannya. Jadi itu. Nah, akhirnya mereka punya pemahaman dilarang pada waktu tertentu dan masih tidak apa-apa pada waktu tertentu. Oh, waktu ini dilarang, waktu ini dilarang. Kenapa? Dekat waktu sholat. Dan waktu sholat yang tiga itu berdekatan dengan yang lain. Waktu sholat yang tiga berdekatan dengan yang lain. Habis zuhur kalau minum khamr, wah nanti belum habis pengaruhnya sudah masuk waktu asar. Waktu asar, setelah asar kalau minum khamr nanti belum selesai pengaruhnya maghrib. Habis maghrib kalau sampai minum khamr nanti belum habis pengaruhnya masuk waktu isya. Akhirnya mulai zuhur sampai isya tidak ada yang minum khamr. Dan para sahabat sangat taat. Nah, akhirnya mereka sudah terbiasa, oh dilarang, oh ini masih belum dilarang. Nah, jadi pada kondisi tertentu sudah terlatih. Sudah terlatih itu. Nah, kemudian para sahabat utamanya adalah Khalifah Umar masih terus bertanya, sesungguhnya hukum khamr itu seperti apa? Terus turun ayat yang keempat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, sesungguhnya khamr wal maisir dan judi wal azlam dan keberhalaan, innamal khamru wal maisir wal ansab keberhalaan, sesuatu yang didirikan, yang ditegakkan untuk kesyirikan dan kekufuran, itu ansab. Wal azlam dan ngundi nasib, rijsun min amali syaitani fajtanibuhu,
Nah, akhirnya tatkala ayat itu turun, para sahabat membuang khomer-khomernya. Yang ini 5 gentong dibuang, yang ini sekian gentong dibuang. Loh, banyaknya. Iya, sampai di jalan-jalan Madinah mengalir khomer. Sesungguhnya khomer di zaman jahiliyah itu adalah minuman kebanggaan. Mau bepergian, pesta khomer, pesta, dan diantaranya adalah khomer. Pulang dari bepergian, pesta dan khomer. Ada acara begini begitu, khomer. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya banyak yang punya khomer. Nah, jadi seperti itu. Dan sampai tatkala diharamkan, dibuang, dan sampai akhirnya di lorong-lorong atau di jalan-jalan itu mengalir khomer. Anda berpikir mengalir khomer itu kira-kira seperti apa? Coba kalau kita sedang dalam keadaan hujan, kalau hujannya itu rintik-rintik, di jalan ada air mengalir apa enggak? Enggak ada ya. Kalau ada air mengalir, menunjukkan itu sangat banyak ya, sehingga serapan ke tanah, nah itu kalah dibandingkan dengan banyaknya air yang terus jalan. Ini khomer yang mengalir. Kira-kira banyaknya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Nah, itu di zaman itu ya, di zaman itu seperti itu. Nah, karena seperti itu maka kuatnya seperti itu, akhirnya Allah SWT dengan maha pengasih dan penyayangnya dan juga maha bijaksananya menurunkan larangan yang sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaannya yang sangat kental, ini dilarang sedikit demi sedikit. Oh, ini baik, itu enggak disifati baik. Yang baik itu ini loh, panen, oh ini dipakai khomer. Yang baik itu dipakai kayak gini loh, itu dipakai untuk minuman keras, ini untuk kebaikan. Nah, kalau orang itu beragama, kenapa kok tidak milih untuk kebaikan? Itu pertama. Yang kedua, nggak sekedar didiamkan terus ini baik, madharat, dan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang ketiga, tidak boleh sholat kalau masih ada pengaruhnya. Nah, sudah terlatih setengah hari meninggalkan, setelah itu dilarang secara sempurna. Itu dulu, kita akan lanjutkan yang akan datang. Kita baca pertanyaan nanti sebentar. Ada pertanyaan tapi saya rubah, gitu. Saya rubah. Apakah umat sebelum Islam nanti dikubur juga ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Rasul yang diutus kepadamu? Jawabannya juga ditanya, dan tentunya akan menjawab Rasul masing-masing. Kalau umat Islam menjawab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat terdahulu, wallahu alam, mestinya menjawab Rasul yang Allah utus kepada mereka. Canda dengan mengatakan temannya adalah Nabi, boleh apa enggak? Enggak boleh.
bercanda dengan mengatakan temannya yang dekat adalah asabiqunal awwalun, bagaimana Anda boleh? Biasanya setelah kebiasaan teman-teman setelah ujian kitabnya berserakan atau dibuang. Ini bagaimana? Nah, gitu ya. Saya nasihatkan kepada antum, apabila waktu pengadaan kitab tidak kesulitan biaya, beli kitabnya yang paling bagus. Beli kitabnya yang paling bagus, jangan yang fotokopian, jangan yang kualitas rendah. Kenapa? Karena kitab agama itu berlaku sampai hari kiamat. Ya. Terus kalau kitab itu kualitasnya tidak bagus, ya, itu kalau memang kitabnya kitab yang berkualitas tapi kertasnya, cetaknya, jilitannya tidak bagus, itu kalau sudah lulus atau sudah naik kelas, itu kan gampangannya sementara waktu nganggur. Nanti kalau sudah mulai ngajar, sudah itu kitab-kitab yang nggak bagus itu memang kurang menarik. Sampai pada tingkatan di antara kita kalau mau membaca lagi itu beli kitab yang kertasnya, huruf-hurufnya, ya, jilitannya lebih bagus, terus yang fotokopian itu akhirnya dibakar. Nah itu, adapun pertanyaan tadi itu, antum jangan keburu kitab-kitab yang antum pelajari itu berserakan dan kebuang, itu insya Allah masih banyak manfaatnya. Ini ada pertanyaan, apakah tahapan pengharaman khamr itu bisa diterapkan di dalam bab kesyirikan dan bid'ah? Ya, jawabannya bisa. Kenapa? Karena di antara faedahnya adalah tadarruj fid dakwah, tahapan di dalam dakwah. Di antara faedahnya adalah tahapan di dalam dakwah. Tetapi tidak berarti semua sama seperti ini, tidak berarti semua sama seperti ini. Nah itu maksudnya tidak berarti semua sama seperti ini. Orang satu beda dengan orang lain, masalah satu beda dengan masalah lain. Kesyirikan misalnya gitu, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar, nah dakwanya seperti apa? Nah tahapannya seperti apa? Nah, syirik kecil tahapan dakwanya seperti apa? Itu insya Allah dengan terus belajar antum nanti akhirnya itu mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti itu. Intinya bahwa salah satu faedah dari tahapan diharamkannya khamr itu adalah tahapan-tahapan di dalam dakwah atau di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar atau di dalam belajar. Nah, sudah tidak ada, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.